Bangsa Yahudi di masa kerajaan Israel, kejayaannya dan kejatuhannya. Bangsa Yahudi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang diberi wahyu oleh Allah, melalui para nabi dan rasul, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Bangsa Yahudi memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan perjuangan, cobaan, dan nikmat dari Allah. Salah satu masa yang paling penting dalam sejarah bangsa Yahudi adalah masa kerajaan Israel, yang berlangsung dari abad ke-11 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Masa kejayaan kerajaan Israel. Kerajaan Israel didirikan oleh Nabi Daud, setelah ia berhasil mengalahkan raksasa Jalut dan musuh-musuh lainnya. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil, bijaksana, dan taat kepada Allah. Ia membangun ibu kota kerajaannya di Yerusalem dan menjadikannya sebagai pusat ibadah bagi bangsa Yahudi. Ia juga menyusun kitab Zabur, yang merupakan salah satu kitab suci bagi bangsa Yahudi. Setelah Nabi Daud wafat, ia digantikan oleh putranya, Nabi Sulaiman, yang juga merupakan seorang nabi dan raja yang mulia. Nabi Sulaiman memiliki kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemuliaan yang luar biasa. Ia mampu berbicara dengan binatang dan jin, serta menguasai angin dan logam. Ia juga melanjutkan pembangunan Baitul Maqdis, yaitu rumah suci bagi bangsa Yahudi di Yerusalem, yang menjadi salah satu keajaiban dunia pada masa itu. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Israel memiliki wilayah yang luas, dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Kerajaan Israel juga memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Mesir, Fenisia, dan Syam. Bangsa Yahudi hidup dalam keamanan, kemakmuran, dan ketaatan kepada Allah. Masa kejatuhan kerajaan Israel. Sayangnya, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Israel mulai mengalami kemunduran dan kerusakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, 1. Perpecahan politik. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan yang saling bermusuhan, yaitu Kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria, dan Kerajaan Yehuda Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kedua kerajaan ini sering berperang satu sama lain, serta dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. 2. Penyimpangan agama. Banyak raja-raja dan rakyat dari kedua kerajaan yang menyembah berhala dan meninggalkan syariat Allah. Mereka juga melakukan berbagai kezaliman, seperti menindas orang miskin, menzalimi orang asing, dan menumpahkan darah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menasihati mereka, seperti Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, dan lain-lain. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat tersebut. Bahkan ada yang membunuh para nabi dan rasul Allah. 3. Penjajahan asing. Karena lemah dan terpecah, kedua kerajaan Israel menjadi sasaran empuk bagi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai wilayah mereka. Kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan penduduknya dibuang ke berbagai tempat. Kerajaan Yehuda Selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, dan penduduknya dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman juga dihancurkan oleh tentara Babilonia. Dengan demikian, kerajaan Israel yang pernah menjadi kerajaan yang agung dan mulia, berakhir dengan tragis dan menyedihkan. Bangsa Yahudi pun menjadi bangsa yang teraniaya dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Namun, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah masih memberikan harapan dan janji kepada mereka, yaitu akan mengutus seorang nabi akhir zaman yang akan membawa mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu Nabi Muhammad.